Assalamualaikum anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa semangat belajarnya. Meskipun di dalam situasi seperti saat ini, Ibu guru ingin tahu semangatnya. Bagaimana semangatnya anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Yes! Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita itu ada 6. Yang pertama, perubahan wujud menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Yang kedua, perubahan wujud membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Yang ketiga, perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Yang keempat, perubahan wujud mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Yang kelima, perubahan wujud menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Dan yang terakhir, perubahan wujud mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Alam dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Mari kita rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Peristiwa bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi menguap. Air laut menguap, yang tersisa butir garam. Kemudian membuat es krim. Jenis perubahan wujud yang terjadi membeku. Es krim yang sebelumnya cair menjadi membeku. Kemudian peristiwa embun pagi. Jenis perubahan wujud yang terjadi mengembun. Uap air berubah menjadi titik-titik air. Kemudian membuat gulali. Jenis perubahan wujud yang terjadi membeku. Adonan gulali memadat setelah dingin. Peristiwa terjadinya hujan. Jenis perubahan wujud yang terjadi menguap. Air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian pernah tahu tidak ya bagaimana cara pembuatan garam?
Belum. Kalau belum, nah di sini Ibu sudah mempunyai contoh video tentang bagaimana cara pembuatan garam. Disimak ya, supaya kalian tahu. Tambak garam ini beda dari yang biasanya loh teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah Prisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung gak kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Selain itu, plastik ultraviolet dengan bentuk Prisma ini panasnya lebih stabil dan tahan angin. Kalau kata petaninya, dengan rumah Prisma ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan garam 5 kali lipat dibandingkan dengan tambak garam yang biasanya. Hebat kan? Nah, yang penasaran? Yuk kita intip cara bikin garam di dalam rumah Prisma ini. Mulainya dari sini nih. Air laut sengaja dialirkan menuju bunker atau penyimpanan air. Di sini airnya disebut dengan istilah air muda. Kemudian air muda dipompa menuju ulir agar kotoran mengendap dan air menjadi lebih bersih. Setelah dari ulir, baru deh air yang sudah bersih masuk ke dalam rumah Prisma. Melalui proses pemanasan, air muda akan berubah menjadi air tua. Proses ini berlangsung selama musim kemarau. Jadi sewaktu musim hujan, stok air tua bisa tetap menghasilkan garam dan bisa panen sepanjang tahun. Kalau pakai cara biasa, masa panennya hanya selama beberapa bulan saja dalam setahun. Sekarang kita lihat ke dalam rumah Prismanya yuk. Ada 2 lantai nih. Bagian bawahnya untuk menampung air tua. Dan bagian atasnya adalah meja produksi. Di meja produksi inilah berlangsung proses kristalisasi air laut tua menjadi garam. Garam yang dihasilkan rumah Prisma ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium loh. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja, tapi kualitas garamnya juga jadi lebih baik. Mantap! Nah, itu tadi contoh video tentang proses pembuatan garam. Sekarang, buatlah kalimat dengan kata berikut. Kata yang pertama adalah menguap. Air laut menguap saat terkena panas matahari. Yang kedua adalah wujud. Perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Kata yang ketiga adalah menyublim. Kamper akan menyublim saat dibiarkan di udara terbuka. Kata yang keempat, membeku. Minyak goreng membeku saat terkena udara dingin. Kata yang kelima adalah padat. Meja termasuk salah satu benda padat. Kata yang berikutnya adalah mencair. Es batu akan mencair jika dibiarkan di udara terbuka. Kata yang ketujuh adalah gas. Uap air termasuk benda gas. Kata yang kedelapan adalah cair. Minyak goreng termasuk benda cair. Kemudian kata yang kesembilan, mengembun. Uap air yang berada di sekitar gelas yang berisi es krim akan mengembun. Dan kata yang terakhir, proses. Proses mencair membutuhkan panas. Nah, itu hanyalah contoh kalimat. Kalian bisa membuat kalimatnya sendiri ya. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu.
Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Coba berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Yang pertama adalah rukun dengan tetangga. Tentu saja kita centang. Saling menyapa jika bertemu dengan tetangga, menunjukkan sikap saling bersatu atau tidak. Iya, jadi juga kita centang. Kemudian menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Kita centang juga ya. Menggunakan barang tetangga tanpa izin. Tentu saja tidak menunjukkan sikap saling bersatu, tidak boleh ya. Jadi tidak usah kita centang. Kemudian menjenguk tetangga yang sedang sakit. Harus, jadi juga kita centang. Kemudian bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Centang juga. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Tentu saja menunjukkan sikap saling bersatu, jadi kita centang. Membunyikan musik yang disukai dengan volume keras, tidak boleh, jadi tidak usah kita centang. Memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Ini juga tidak boleh ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian berbagi makanan dengan tetangga. Iya, yang ini juga menunjukkan sikap saling bersatu. Jadi kita centang. Ceritakanlah lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakan pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Tetangga adalah orang-orang yang hidup berdekatan dengan tempat tinggal kita. Sebagai makhluk sosial yang baik, kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Dengan demikian, akan tercipta suatu kehidupan yang nyaman, rukun, damai, dan sejahtera antara diri kita dengan para tetangga. Pengalamanku menolong tetangga adalah dengan menawarkan bantuan kepada tetangga yang sedang bermasalah, kekurangan, atau lainnya. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah sudah paham semua tentang materi pembelajaran pada hari ini? Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah di dalam perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita itu ada 6, yaitu ada menguap, membeku, mencair, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Dan tetangga itu adalah orang yang hidup berdekatan dengan tempat tinggal kita. Dan sebagai makhluk sosial yang baik, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di sekitar. Dengan demikian, akan tercipta suatu kehidupan yang nyaman, rukun, damai, dan sejahtera antara diri kita dengan tetangga. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan.
dengan cara selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Oke? Oke, Ibu Guru pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.